Praise the Lord. Selamat pagi saudara. Lambaikan tangan saudara jika engkau diberkati Tuhan. Come on. Praise the Lord. Haleluya. Saya boleh minta saudara semua berdiri dengan hormat. Kita mau berdoa sama-sama. Bapak Surgawi, kami bersyukur for Grow Community Church yang Tuhan bangun dengan tanganmu sendiri. Terima kasih untuk tempat yang baru. Terima kasih engkau sedang membawa gereja ini di dalam perjalanan iman to believe for greater things from God. And I'm here to prophesy to you that this building is only a transit place for you. Greater glory is waiting for you. Greater glory is ahead of you. Oleh sebab itu kami berdoa biar umatmu di tempat ini dipersiapkan. Supaya kami boleh menerima, mengalami, menghidupi apa yang Tuhan siapkan buat komunitas ini. Bapak, kami berdoa biar hari ini Kau memberikan kepada kami mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang dapat menangkap dan pikiran yang memahami apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada kami. Roh Kudus, Engkau adalah the spirit of wisdom. Engkau roh hikmat, Engkau roh wahyu. Engkau yang memberikan kepada kami bukan hanya pengertian, tapi Engkau yang mengiluminasi hati pikiran kami. Buat mata roh kami terbuka, supaya kami sungguh-sungguh bukan hanya menjadi ahli-ahli waris, tapi sungguh-sungguh orang yang menikmati warisan yang Tuhan sediakan buat kami. Bapak, kami berdoa biar firman-Mu hari ini membangun, mengokohkan, merombak apa yang salah, membenahi kehidupan kami. Dan kami tahu firman-Mu selalu melepaskan kuasa dan pengurapan Roh Kudus. Firman-Mu melepaskan kehidupan buat setiap kami. Hari ini kami berdoa biar kami yang mati di dalam roh kami yang lemah, kami yang letih, kami yang lesu, kami pulang hari ini membawa kekuatan yang baru. Sebab roh yang ada di dalam kami oleh karena Kristus Yesus jauh lebih besar, lebih berkuasa daripada apapun yang kami hadapi di dunia ini. Dan bersama dengan Tuhan kami adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Terima kasih Bapa, dan kami berikan segala hormat, pujian, sembah, syukur kami hanya kepadamu, sebab tidak ada yang lain yang layak selain Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Praise the Lord. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Selamat pagi. It is a joy to be back in Grow Community Church. Saya bersyukur, berterima kasih untuk Pastor Andy, Pastor Lia, dan seluruh pastoral team. Pastor Andy is like a mentor. He carries a strong anointing buat generasi muda. Dan saya percaya ini adalah waktu dan musimnya di mana Grow Community Church sedang dibawa oleh Tuhan untuk masuk kepada tingkat kedewasaan yang lebih. Yang mau katakan amin. Saudara, buka sama-sama dengan saya. Yang pertama dari Wahyu pasal yang pertama. Dan saya akan mulai dari Wahyu pasal yang pertama. Setelah itu kita akan lihat Wahyu pasal yang kelima dan ke-10. Sebelum saya membawa saudara nanti ke Keluaran pasal 19 dan Lukas pasal yang pertama. Saudara, pesan yang sedang saya bawa hari-hari ini, waktu saya ditanya nanti di ibadah yang kedua, at the 10:30 service, saya akan ngomong tentang how to overcome conflicts to win the war. Saya akan bicara secara khusus tentang keluarga, pentingnya keluarga. Alkitab berkata di Matius 24 ayat 37 bahwa hari kedatangan anak manusia akan sama seperti hari zaman Nuh. Dan zaman Nuh bicara tentang orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Saudara dan saya sudah bisa lihat, khususnya in America, in the Western world, di mana konsep pernikahan, konsep gender dan kelamin itu sedang dihancurkan. Tapi itu menarik saudara, dikatakan makan dan minum, kawin dan mengawinkan. When I read that scripture, saya bertanya kepada Tuhan, kenapa makan dan minum dikonotasikan sama, ada satu seriousness seperti kawin dan mengawinkan. And the Spirit of the Lord shows me bahwa adalah penting keluarga-keluarga. Keluarga bicara tentang keluarga masing-masing, suami, istri, ayah, ibu dan anak-anak. Tapi ini juga bicara tentang keluarga kerajaan Allah. Saudara dan saya dipersiapkan untuk membangun bahtera. Di dalam Alkitab hanya ada dua sosok orang yang membangun bahtera. Yang pertama namanya Nuh. Saudara pasti pernah baca Kejadian 5, 6 dan 7 tentang Nuh yang membuat bahtera yang menyelamatkan keluarganya waktu air bah melanda bumi. Tapi ternyata ada orang kedua yang membangun bahtera namanya Yokebed. Yokebed di Keluaran pasal yang kedua adalah ibu daripada Musa. Sesuatu yang unik dari dua orang ini saudara, kata altar pertama kali di-mention atau disebutkan di Alkitab itu waktu Nuh keluar dari bahtera dan mempersembahkan korban di hadapan Allah. A concept of worship rose before God lewat seseorang yang namanya Nuh. Now, Yokebed adalah seorang Lewi. Katakan sama-sama dengan saya, Lewi. Suami daripada Yokebed, ayah daripada Musa adalah seorang Lewi. Saudara, Alkitab mencatat di Keluaran pasal yang kedua, waktu Firaun membunuh bayi-bayi laki-laki orang Ibrani,
Yokebed adalah seorang ibu. Dia adalah seorang yang mungkin tidak memiliki status yang terpandang. Tapi Alkitab berkata di bahasa Indonesia, Yokebed membuat sebuah keranjang yang dan dia letakkan Musa di dalam keranjang tersebut. Saudara harus tahu bahwa orang-orang Ibrani, anak-anak laki-laki mereka dibunuh di sungai Nil. Tapi sungai Nil yang membunuh anak-anak laki orang Ibrani yang lain adalah sungai yang sama yang menyelamatkan seorang penyelamat namanya Musa. Saudara dan saya di setiap generasi, saudara dan saya tidak harus terhempas dengan apa yang terjadi. Saudara tidak harus panik, tapi di tengah-tengah kekacauan dan kematian, jika saudara tahu bagaimana membangun bahtera, maka apa yang menghancurkan orang lain, Tuhan akan pakai untuk menghidupkan saudara. Come on. Saudara di dalam keluargamu, kalau kamu ayah, kamu ibu, kamu suami dan kamu istri, kamu tahu peranmu bahwa kamu adalah imam di hadapan Tuhan, maka di tengah-tengah generasi yang bobrok, saudara bisa memiliki a special grace and anointing from God, di mana saudara dan saya dipisahkan dan dibedakan. Waktu orang lain hanyut dengan keadaan zaman, orang lain hanyut dengan keserakahan zaman, orang lain hanyut dengan semua kebobrokan yang ada, tapi saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan anak-anak yang menjadi anak-anak panah bagi Tuhan yang mau. Katakan amin. Bahasa Indonesia berkata bahwa Yokebed membangun sebuah keranjang, tapi di bahasa Ibrani bukan keranjang tapi bahtera. Haleluya. And I will talk about that di ibadah yang kedua. Nah, tapi saudara, saya minta saudara lihat Wahyu pasal yang pertama terlebih dahulu. Saudara dan saya harus tahu bahwa ini yang terjadi hari-hari ini adalah orang memisahkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Anda gak bisa pisahkan. Perjanjian baru dan perjanjian lama itu adalah one covenant. Yesus yang ada di perjanjian baru adalah Yesus yang sama yang ada di perjanjian lama. Makanya Wahyu 13 berkata dia adalah anak domba yang disembelih sebelum fondasi bumi diletakkan. Wow. Sekarang orang berdebat, perpuluhan gak perlu. Orang berdebat itu semua adalah under law. Kalau saudara dan saya gak bisa melihat the eyes and the lens of God, saudara dan saya akan melihat bahwa perintah dan hukum itu mematikan. Tanpa kasih, hukum mematikan. Tapi kalau dilihat dari lensa kasih, hukum menghidupkan. Semua yang Tuhan tetapkan buat manusia untuk mengerti. Perpuluhan berbeda dengan menabur, menabur berbeda dengan memberi. Ini semua adalah prinsip. Alkitab menjelaskan dengan jelas bahwa sampai kesudahan zaman, hukum tabur tuai tidak akan pernah berhenti dan berlalu. Saudara mengembalikan perpuluhan, Anda gak bisa expect tuaian dari perpuluhan. Anda gak bisa diberkati karena perpuluhan loh. Perpuluhan Anda kasih karena Anda menghormati Tuhan. Kalau saudara mau menuai, Anda harus menabur. Anda mau terima, Anda harus memberi. Memberi dan menabur berbeda dengan perpuluhan. Saudara dan saya gak bisa dengan konsep mentalitas hukum diberikan di sebuah negara untuk kepentingan rakyat. Ada orang-orang yang melanggar hukum, bahkan orang-orang yang seharusnya menegakkan hukum, tapi mereka melanggar hukum. Saudara gak bisa bilang karena ada orang-orang yang melanggar hukum, berarti hukumnya gak berlalu. Itu konyol. Banyak orang berkata, saya gak mau kembalikan perpuluhan di gereja. Kenapa? Banyak pendeta yang hedon. Saudara, saya mau kasih tahu sama saudara, karena di bawah kolong langit ini tidak ada yang tersembunyi dari mata Tuhan. Orang yang tidak bertanggung jawab dengan keuangan Tuhan, gak usah diragukan. Tuhan akan berurusan langsung dengan mereka. Orang yang mau bertobat, tempatnya bukan di sorga, di neraka, saudara. Tapi Anda memberi bukan karena apa yang orang lain lakukan. Anda menghormati Tuhan, Anda mengutamakan Tuhan, Anda ikut prinsip kehidupan sesuai dengan kebenaran firman, supaya selama kamu hidup di bumi, apapun yang kamu kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Perjanjian lama dan baru gak bisa dipisahkan. Saudara, perpuluhan contoh itu diberikan sebagai satu peraturan waktu orang Israel di padang gurun sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan, orang-orang Kanaan menyembah seorang dewi yang namanya Asherim. Mereka merasa Dewi Asherim yang membuat lumbung-lumbung mereka diberkati. Dewi Asherim yang membuat orang-orang Kanaan merasa bahwa tanaman mereka bisa bertumbuh dengan segar. Kenapa Tuhan memberikan perintah bahwa kamu harus set apart 10 for me, set apart 1/10, 1/10 kamu kasih buat aku. Sebenarnya untuk kepentingan bangsa Israel. Tuhan sedang berkata kepada orang Israel, aku mau kasih ke kamu kedisiplinan untuk mengerti mengutamakan aku karena manusia tabiatnya melawan Tuhan. Bukan supaya aku bisa porotin kamu, aku mau kamu belajar menghormati aku supaya pas kamu masuk ke tanah Kanaan, kamu gak ikut-ikut dengan konsepnya orang-orang yang menyembah Asherim, supaya kamu gak kena kutuk dan semua yang kamu lakukan aku buat berhasil. Nangkap? Ada seorang yang memberikan perpuluhan kepada Melkisedek di kitab Kejadian. Belum ada peraturan.
Abraham memberikan 1/10 dari apa yang dia miliki kepada Melkisedek. Yesus Kristus disebut sebagai imam besar in the order of Melkisedek. Ibrani pasal yang ke-7. Mazmur 110. Abraham memberikan kepada Melkisedek bukan karena perintah. Love, honor. Nah, Yesus mengembalikan kita di awal. Kamu kasih bukan karena kamu harus. Kalau saudara memberi perpuluhan, Anda melayani, Anda beribadah, Anda memuji menyembah Tuhan karena Anda takut dikutuk. Saudara dan saya tinggal di konsep perjanjian lama. Kenapa saudara diberkati? Because Jesus loves you, period. Kenapa saudara disembuhkan? Jesus loves you, titik. Kenapa keluargamu dibuat berhasil? Yesus mengasihi engkau. Orang yang terima mujizat tetap bisa masuk neraka. Karena mujizat gak ada urusannya sama saudara dan saya baik dan berkenan. Gak ada. Because he's God. Makanya pengikut dan murid itu sangat berbeda. Pengikut cuma duduk dikasih makan. 5.000 laki belum menghitung perempuan dan anak. Tapi kalau murid, Anda gak duduk nunggu dikasih makan. Anda membagi-bagikan makanan. Saudara, kalau barometer saudara saya diberkati berarti Tuhan berkenan. No! Kamu diberkati karena Yesus baik. Simple. Mau kamu Kristen atau non-Kristen yang sakit berseru kepada nama Tuhan disembuhkan. Oh, orang yang kesesakan, mau kamu baik korupsi atau enggak, Yesus lepaskan kamu. Why? He's good. Jadi kalau orang Kristen, standar kekristenannya hanya aku diberkati. Sorry, you're not a Christian. Karena kamu human being yang diciptakan segambar serupa dengan Allah. Yesus Kristus mati buat umat manusia. That's why dia tolong kamu. Tapi kalau saudara gak maju dari situ, Anda bukan murid. Kalau murid harus jadi sama seperti gurunya. Murid gak duduk di bangku gak ngapa-ngapain. 12 murid Yesus, karena mereka murid, mereka yang bagiin roti, mereka yang bagiin ikan. Setelah selesai semuanya makan kenyang, termasuk murid-murid kenyang, Tuhan Yesus memberikan masing-masing murid satu bakul. Murid gak cuma menerima, murid gak cuma diberi, tapi murid Yesus berkata, aku titipkan satu bakul buat masing-masing kamu. Apa mujizat yang berikutnya? Karena kamu murid dan bukan hanya pengikut. Pengikut cuma lapar minta dikasih makan. Tapi karena kamu murid, aku ajarin kamu. Apa yang aku lakukan, kamu juga bisa lakukan. Kalau aku kasih orang makan, kamu kasih orang makan. Kalau aku menyembuhkan yang sakit, kamu sembuhkan yang sakit. Kalau aku melihat terobosan yang mustahil jadi mungkin, kamu harus melihat yang mustahil jadi mungkin. Haleluya. Come on. Yang mengerti katakan amin. Kenapa Anda di dalam gereja lokal kau dididik? Anda datang seminggu sekali ibadah hari Minggu. Engkau bukan murid. Murid harus jadi sama seperti gurunya. Yesus gak pernah depresi mau bunuh diri. Yesus gak pernah kayak orang stres. Berjuang dengan kekuatan sendiri. Hari ini naik, besok turun. Lusa naik, lusanya lagi turun. Yesus berjalan di dalam kemenangan. Jika engkau dijadikan murid, maka engkau berjalan seperti Yesus. You have to be like Jesus. Murid butuh untuk dibentuk. Makanya Amanat Agung berkata, pergi dan jadikanlah semua bangsa. Murid tidak direkrut, murid dijadikan. Saudara awalnya bisa berantakan. Mulanya bisa terseok-seok. Tapi murid tidak dilihat bagaimana engkau memulai, tapi murid dilihat bagaimana engkau mengakhiri pertandingan. Semua yang dipanggil Yesus sebagai murid, belarakan semua hidupnya. Termasuk Petrus. Tapi pada akhirnya, mereka menjadi serupa seperti gurunya. Apa yang gurunya lakukan, murid bisa lakukan. Makanya melayani adalah standar awal. Orang percaya yang sungguh-sungguh lahir baru, Anda pasti melayani. Mohon maaf saya mau katakan dengan lugas. Orang Kristen yang enggan melayani, saya pertanyakan kelahiran barumu. Karena hamba itu basic. Gak ada orang percaya hanya datang ke pendeta minta didoain terus. Kapan kamu belajar untuk berdoa dan pakai otoritas yang kamu miliki? Yang mengerti katakan amin. Apa itu kekristenan yang palsu? Saudara dan saya harus mengerti bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Dia mengembalikan. Dia gak cuma kasih tiket untuk masuk ke surga. Kalau saudara dan saya tidak menghidupi surga di bumi, jangan-jangan kita gak masuk surga. Kalau engkau gak ngalamin surga di bumi, hak apa yang kamu miliki masuk ke tempat di mana kamu gak pernah ada di dalamnya?
Kehidupan di dalam Kristus bukan cepat Tuhan angkat aku mau mati, cepetan Tuhan gak tahan lagi. That's not a Christian life loh. Orang Kristen yang seperti itu, mohon maaf, maybe you're not gonna go to heaven. Because the moment you're born again in Christ Jesus, heaven enters into you. The moment kamu lahir baru, surga ada di dalam hatimu. Kalau saudara ngerti identitasmu sebagai seorang imam di hadapan Tuhan, saudara dan saya Paulus mendapatkan sebuah pewahyuan. Dan Paulus berkata di kitab Roma, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, tubuhmu. Jadi tubuh jasmani saudara yang saudara dan saya pakai selama hidup di bumi, this is the temple of the Holy Spirit. Who's inside the temple? The great high priest. Sekarang bait suci bukan sebuah tempat. It's not a program anymore. It's your own life. Jadi kalau saudara bait ini, tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Kemanapun saudara pergi dan melangkah, kuasa hadirat Tuhan yang tidak terbatas itu ada di dalam saudara. Makanya 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-9 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah imamat yang rajani, bukan raja yang keimaman. The first is always priesthood. Now, saya mau cerita aja saudara. Saudara harus tahu waktu Yesus Kristus datang ke dunia ini pertama kali dia lahir. Dia adalah raja segala raja, dia imam besar yang agung. Tapi di bangsa Israel waktu itu ada raja yang palsu namanya Herodes. Dan ada imam besar yang palsu yang namanya Kayafas. Setiap kali Tuhan Yesus datang, tidak ada palsu kalau nggak ada yang asli. Saudara terjemahkan kata artificial. Hati-hati loh sama kata artificial intelligence. Saya nggak bilang kita tolak teknologinya. Teknologi bisa berkembang. Tapi kalau saudara dan saya nggak mengerti the essence siapa kita sebagai orang percaya, maka saudara dan saya akan kehilangan our focus. Dan bahkan di tengah-tengah keadaan zaman yang semakin berkembang, saudara dan saya akan gampang disesatkan. Kalau saudara mau terjemahkan kata artificial ke bahasa Indonesia, simple. Artificial artinya palsu. Artificial, sesuatu yang kelihatannya asli, memberikan sensasi seperti yang asli tapi tidak asli. Anak-anak muda terjerat dengan gadget, anak-anak muda terjerat dengan online. Banyak orang yang bunuh diri because of online. Mereka mendapatkan seperti perhatian dan kasih sayang, tapi palsu. Everything that the world is going through, semuanya ini adalah alternatif. Saudara harus perhatikan waktu Tuhan memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Pertama dikatakan bahwa benih yang ditabur itu adalah firman. Firman itu menjadikan. Di dalam pasal yang sama, waktu ada gandum dan lalang dan Tuhan memberikan perumpamaan tentang gandum dan lalang. Tuhan berkata bahwa gandum adalah anak-anak kerajaan terang dan lalang adalah anak-anak kerajaan gelap. Firman yang adalah benih tidak lagi berhenti hanya sekedar firman, tapi firman bisa mentransformasi seseorang menjadi anak terang atau anak gelap. Nabi palsu dan guru palsu munculnya bukan dari luar, dari dalam. Tanpa penundukan diri, tanpa praktek, tanpa disiplin, tanpa menyalipkan daging, firman bikin orang makin pintar. Dan kepintaran yang dicampur dengan logika membuat kita menentang Allah. Kalau Tuhan bilang di akhir zaman akan ada yang palsu datangnya bukan dari luar, dari dalam. Corruption. That's why Anda harus kuat dan saya harus kuat. Kenapa Anda dan saya harus jadi murid? Si dinamika murid seperti Petrus. Yesus berkata kepada Peter, Petrus, iblis menampi kamu. But don't worry, I'm praying for you. Murid punya privilege, bukan Anda yang berdoa. Tuhan yang mendoakan saudara. Karena Tuhan ngomong sama Petrus, Kefas kamu harus kuat. Aku perlu kamu kuat Kefas. Karena waktu kamu kuat, kamu yang akan menguatkan saudara-saudaramu. Seorang murid punya tugas. The Great Commission itu bukan hanya utusan. Commission di bahasa Indonesia, Anda ditugaskan. Kalau kamu hidupin siapa kamu di dalam Kristus, Jesus is praying for you. Karena bukan buat kamu tok. Buat orang-orang yang harus didampaki lewat kehidupanmu. Makanya dia kasih the power of the Holy Spirit. Karunia Roh Kudus tidak diperuntukkan untuk orang yang beroperasi di dalam karunia tersebut. Itulah menjelaskan kenapa banyak orang berkarunia tapi hidupnya kacau. Dan karunianya gak ditarik balik oleh Tuhan.
Karena karunianya bukan untuk orang yang beroperasi di dalam karunia tersebut. Karunianya ditujukan untuk orang-orang yang dijamah, dilawat, disembuhkan, dimerdekakan oleh karunia tersebut. Jadi jika seseorang beroperasi di dalam sebuah karunia, merasa karena dia beroperasi di dalam karunia Tuhan berkenan, itu salah besar. The gift is not for you. The gift is for the recipient. Karunia dan hadiahnya untuk orang yang diperuntukkan menerima hadiah tersebut. Yang mengerti katakan amin. Oke, saudara harus sadar nih. Saudara mau jadi yang mana? Saya kasih ayat Anda baca di rumah. Anda harus baca, saya nggak punya waktu untuk bukain satu-satu. Tapi Wahyu 1 berkata bahwa aku menjadikan mereka sebagai suatu kerajaan dan kerajaan imam. Oke, ini saya harus bukain deh. Wahyu pasal yang pertama. I need to read this to you. Pasal yang kelima, pasal pertama yang kelima. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, dia menjadikan dirinya saksi loh. Saudara dan saya dipanggil menjadi saksi. Dia adalah saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Siapa raja-raja yang dimaksud? Adalah saudara. Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Saudara harus mengerti bahwa jika engkau lahir baru, engkau diperuntukkan untuk menjadi sama seperti Kristus. Ayat yang terkenal Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi Roma 8:29 berkata, Yesus Kristus tidak lagi jadi yang tunggal, tapi dia menjadi yang sulung dari banyak saudara. Saudara tahu Tuhan tuh gak begitu peduli dengan banyak pengikut loh. Jadi kalau ada sebuah gereja berpikir bahwa yang Tuhan pingin dan inginkan adalah lebih banyak jiwa-jiwa. That's not biblical. Kalau Tuhan mau banyaknya jiwa-jiwa setelah dia bangkit dari antara orang mati. Seharusnya yang dia kunjungi dan dia tampakkan dirinya. Dia menampakkan dirinya kepada Herodes. Kalau dia tampakkan dirinya kepada Herodes, kemungkinan besar satu kerajaan Israel bertobat. Kalau Yesus mau masa, dia tampakkan dirinya kepada Pontius Pilatus. Kemungkinan besar seluruh kerajaan Roma bertobat. Kalau dia tampakkan dirinya kepada Kayafas, kemungkinan besar ahli Taurat dan orang Farisi akan bertobat. Tapi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati di dalam tubuh kemuliaan, dia gak peduli sama mereka semua. Yang dia tampakkan dirinya kepada murid. Jadi jangan jadikan alasan yang penting jiwa-jiwa. Yang penting jiwa-jiwa. False. Kalau makin banyak orang tapi istrinya kayak setan semua, apa gunanya saudara? Yang Tuhan incar bukan orang. Yang Tuhan incar bukan massa. Yang Tuhan incar adalah orang-orang yang mau menjadi seperti dia. Murid menjadi sama seperti guru. Murid itu berat saudara. Semua murid Yesus mati seperti Yesus. Hidup di dunia ini kalau Anda jadi murid Kristus. Anda melepaskan kuasa kerajaan yang tidak terbatas. Tapi hidupmu memang bukan untuk kamu lagi. Makanya Paulus bisa bilang. Hidup yang aku hidupi bukan untuk aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam, itu murid. Bagaimana kita bisa bilang kita murid hanya datang ke gereja 1 minggu sekali, duduk 1 jam setengah. Anda pulang Senin sampai Sabtu, Anda babak belur, keluarga babak belur. Gak tahu dengar suara Tuhan, gak bisa melepaskan kuasa, gak beroperasi dalam karunia roh. Are you sure kita murid? Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Darah Yesus melepaskan saudara dan saya dari dosa. Itu cuma bagian pertama. Lanjut ke ayat berikutnya, ke ayat yang ke-6. Gak cuma berhenti di situ. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Made. Orang yang dilepaskan oleh karena darah Yesus tidak otomatis. Anda harus dibentuk, Anda harus dibuat, Anda harus dijadikan. Dibuat menjadi apa? A kingdom. Sebuah kerajaan yang berfungsi menjadi imam-imam bagi Allah. Bagi dialah kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Kalau saudara gak hidup sebagai imam-imam yang rajani, Yesus gak bisa dimuliakan lewat kehidupan saudara. Wahyu 5 ayat yang ke-10. Saya hari ini cuma mau cerita. Saya pengen saudara sadar. That's why the local church itu membantu saudara. Local church, gereja lokal membantu saudara di dalam pertumbuhan imanmu. Gereja lokal adalah tempat di mana saudara melatih otot-otot rohanimu.
Anda mencari gereja lokal bukan karena yang paling dekat dari rumah. Kalau Anda melihat Grow Community adalah tempat di mana ini adalah tubuh Kristus di mana kau tergabung, saya mau rekomendasikan semua yang ada di sini harus melayani. Then you will grow. Kalau enggak, you'll never become a disciple. Discipleship and mentorship is action and response. Ada bagian yang Anda mendengarkan khotbah, seminar, dan pengajaran. Tapi waktu engkau belajar berbagi, engkau belajar melangkah, then faith becomes action. Unik loh saudara, Tuhan bilang sama Musa, katakan kepada Firaun, let my people go. Bukan supaya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan, let my people go supaya mereka bisa menyembah aku. Tuhan gak punya gimmick dan berkata, ya kibulinlah Firaun, ngomong bahwa nanti rakyat ini akan ke padang gurun, nyanyi-nyanyi, dansa-dansa, mempersembahkan sesuatu, udah selesai pulang lagi. Jesus had no intention. Tuhan gak punya intensi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dibawa pulang lagi ke Mesir. Tapi kata-kata yang Tuhan minta untuk Musa katakan kepada Firaun, let my people go supaya mereka bisa menyembah. Jadi apa itu penyembahan? Penyembahan bukan apa yang kamu lakukan. Penyembahan adalah hatimu berubah total, tujuan hidupmu berubah total. Kamu pindah dari satu kehidupan kepada kehidupan yang baru. That's worship. Yang mengerti katakan amin. Your entire life is worship. Mengabdi kepada Tuhan, hidup berkemenangan, hidup berkelimpahan, hidup berhasil, itu worship. Karena worship bukan aktivitas. Di perjanjian lama keimaman adalah fungsi. Tapi di perjanjian baru oleh karena Kristus, keimaman bukan fungsi. Keimaman adalah identity. That's who you are. Makanya dahsyat di perjanjian lama yang kudus memegang yang najis, yang kudus jadi najis. Tapi orang karena Kristus, yang kudus memegang yang najis jadi kudus. Nangkep? Yesus ini lagi bawa balik loh. Yang hilang dari Adam dan Hawa adalah keimaman mereka. Saya nggak ada waktu. Kejadian 1:28, Allah memberkati mereka. Barak! Bahasa Ibrani. Allah menjadikan manusia seperti dia. Apa yang dia lakukan manusia bisa lakukan. Full of glory. Makanya dia kasih mandat ke Adam 5. Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan dan berkuasa. Ini 5 adalah 5 aspek 5 jawatan. Pribadi Yesus udah ada di Taman Eden dari awal. Ngapain mereka di bumi? Supaya waktu Adam ada di bumi, dia kelola bumi dan dia representasikan kerajaan Allah di bumi. Dan dia bikin apa yang ada di surga, itu ada di planet bumi. Di bumi ini ada sebuah taman yang diciptakan namanya Eden. Adam dan Hawa ditaruh di tengah-tengah Taman Eden. Mereka harus memerintah bumi, bukan di luar taman, di dalam taman. Perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa adalah satu. Bekerja dan pelihara taman itu. Di bahasa Ibrani bekerja berarti you serve, Anda melayani. Bagian yang kedua, bekerja dan pelihara taman itu. Kata pelihara adalah shamar. Anda melihat, Anda memperhatikan, Anda menjaga, dan Anda menghormati. Itu adalah tugas imam. Dengan kata lain Tuhan ngomong sama Adam, aku taruh kamu di bumi, apapun yang kamu pegang harus berhasil. Kamu representasikan pribadiku dan jadikan bumi seperti yang aku kehendaki. Tapi kamu gak bisa kerjakan Adam kalau kamu gak ada di dalam taman. Dan taman bicara tentang your intimacy with Jesus. Taman bicara tentang keluargamu. Taman bicara tentang the system of the kingdom of God. Adam baru bisa berhasil kalau dia bisa memerintah dari dalam taman, bukan di luar taman. Nanti di ibadah yang kedua saya akan ngomong, your family is your garden. Makanya yang dirusak sama setan adalah family. Sebab keluarga bukan sasaran, keluarga adalah sarana. Uangmu bukan sasaran, uangmu sarana. Anakmu bukan sasaran, anakmu sarana. Istrimu bukan sasaran, istrimu sarana. Gak ada orang Kristen hidup demi anak, demi suami, demi istri. Kamu hidup demi Tuhan. Semua yang ada di hidupmu adalah sarana untuk kamu bisa berhasil. Jika saudara menjadikan Yesus sasaran, bukan yang lain, maka waktu yang lain diambil daripadamu, saudara gak akan murtad dan ninggalin Tuhan. Paham gak? Tapi kalau keberhasilan keuangan anak, istri, dan suami adalah sasaranmu, the moment saat sesuatu terusik, kamu bisa komplain sama Tuhan. Semua itu hanyalah sarana. Supaya kamu berhasil menghidupi siapa kamu di dalam Tuhan.
Engkau telah membuat mereka, menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kalau saudara gak ngerti siapa kamu sebagai imam, kamu gak bisa memerintah sebagai raja. Bisnismu gagal terus. Rumah tanggamu gagal terus. Cari partner salah terus. Bukan karena kamu kurang pinter. You need to live as priest. Makanya keintiman bukan aktivitas. Bukan berapa banyak kamu baca Alkitab, bukan berapa banyak kamu berdoa. Intimacy, imam urusannya bukan orang dengan orang. Man and God. Kalau kamu ngerti kamu imam, you can hear the voice of your master. Kalau kamu ngerti siapa kamu dan kamu menghidupi kamu yang mana the great high priest, imam besar agung tinggal di dalam. Apapun yang kamu kerjakan dijamin oleh Tuhan, kamu pasti berhasil. Karena kalau kamu gak berhasil, Tuhan gak dapat kemuliaan. Waktu kamu gagal, kamu kalah dengan sakit penyakit, kamu kalah dengan krisis ekonomi, kamu kalah dengan utang, yang tepuk tangan bukan Tuhan, setan. Jadi saudara dan saya dijamin, you will prosper. Kalau kamu ngerti siapa diri kamu dulu. Tuhan menjadikan saudara imam-imam supaya memerintah sebagai raja di bumi. Tawaran ini sebetulnya dikasih sama orang Israel di Keluaran 19, Anda baca di rumah. Tapi mereka tolak, mereka bikin lembu emas. Makanya turunnya cuma ke Lewi. Tapi waktu Kristus Yesus sebagai anak domba yang disembelih, korban yang sempurna, apa yang hilang dari Adam, dia kembalikan kepada saudara dan saya. Bukan tiket masuk surga. Itu yang paling basic. Yang dia kembalikan adalah identitasmu yang rusak. Imam di hadapan Allah. Saya mau tutup dengan ini. Ayat terakhir ya. Lukas pasal yang pertama. I want you to bear with me supaya saudara ngerti. Ada yang palsu, ada yang asli. Saya berdoa saudara mau jadi yang asli. Amin. Now, saya katakan tadi waktu Yesus datang, ada raja yang palsu namanya Herodes, ada imam yang palsu namanya Kayafas. Makanya setiap kali yang asli mau mulai muncul dalam hidup saudara, yang palsu dalam hidupmu akan mulai bereaksi. Your pride. Oke? Waktu Yesus yang asli mau yang masuk, yang palsu, ego, diri sendiri, daging kita akan mulai berantem. Makanya orang Kristen harus ngerti, kekristenan itu konflik. Gak ada orang Kristen tuh hidupnya tentram, gak ada konflik. Kerajaan Allah lawan kerajaan terang itu konflik. Tapi saudara harus tahu konflik yang mana yang Anda harus perangi. Suamimu bukan musuh, istri bukan musuh, anak bukan musuh, gereja lain bukan musuh, mertua bukan musuh. Hidup itu konflik, kekristenan konflik. Anda harus tahu konfliknya antara light and darkness, terang dan gelap. Kalau saudara gak ngerti the real conflict, yang gak perlu Anda perangin. Ngerti gak? Oke, itu nanti. Saya mau tutup di sini. Yang palsu akan selalu lawan yang asli. Nah, Lukas 1 ayat yang ke-5, saya cuma mau baca sampai ayat yang ke-6. Alkitab berkata pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Bapaknya Yohanes Pembaptis, Zakaria seorang imam. Rombongan Abia adalah keturunan imam besar Zadok. Ini imam besar unik. Dia ngikut Daud dari Daud masih di gua Adulam. Dan Tuhan janji bolak-balik sama Imam Zadok. Anak-anakmu akan punya tempat melayani aku di ruang Maha Kudus. Oke? Zakaria itu keturunan Imam Zadok. Dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Jadi Elizabeth juga keturunan the great high priest of Israel, namanya Harun. Jadi Yohanes Pembaptis ini imam. Saudara tahu? Yohanes Pembaptis adalah salah satu kandidat kuat untuk jadi imam besar pada zamannya. Tapi dia dibuang. Yang palsu namanya Kayafas. Tapi ada di bait suci. Jadi permainan politik itu gak cuma di zaman modern, saudara. Dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, politik gereja itu udah banyak. Yohanes Pembaptis ini salah satu kandidat kuat jadi imam besar. Karena sebelum dia lahir, Zakaria masih melayani sebagai imam di bait suci.
Ini imam yang mempersiapkan jalan. The Lord gave me a prophetic picture. Keimaman yang asli dan keimaman yang palsu. Yang satu menyalibkan Yesus, yang satu mempersiapkan jalan bagi Yesus. Yang palsu, hidupnya nyaman. Yang palsu, orang cuma datang ke bait suci, kasih duit, beli korban, sembelih, makin lama imamnya makin kaya. Yang palsu yang dipentingkan adalah jabatan. Yang palsu ngikutin sistem ribuan tahun. Lu jangan goyang ini sistem. Udah asik, udah nyaman, udah bener, diemin aja. Yang palsu gak bisa terima Yesus Kristus sebagai anak domba. Yang palsu gak bisa menjadikan Yesus raja. Tapi yang asli dibuang. Pakaiannya pakaian bulu unta, makanannya belalang, hidupnya di padang gurun. Kenapa waktu Yohanes Pembaptis mulai baptis orang? Orang-orang yang paling protes itu imam-imam. Karena sebelum Yohanes Pembaptis gak ada cerita orang dicelupin ke dalam air. Kecuali kalau kamu ditabiskan jadi imam. Karena yang dicuci, yang dimandiin, yang ditahirkan imam. Makanya orang-orang yang ada di bait suci bilang, lu itu siapa? Baptis-baptis orang dicelupin ke dalam air. Karena waktu itu yang dicelupin di dalam air cuma imam. Dengan kata lain waktu Yohanes Pembaptis mulai membaptis, baptisan pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Anda dibaptis bukan hanya karena Anda mau kawin. Anda dibaptis bukan hanya punya sertifikat baptisan. Kalau kamu memberi dirimu dibaptis karena Anda percaya kepada Yesus Kristus, maka Anda ditabiskan menjadi imamat-imamat yang rajani. Yohanes Pembaptis adalah imam yang berkata, siapa yang mau bertobat? Miskin atau kaya, penjahat atau orang baik, terpandang atau gak terpandang, anak pendeta atau bukan. Kalau kamu mau terima Yesus Kristus, hari ini Tuhan mengembalikan keimamanmu yang hilang. Amin saudara. Saya mau tutup di sini. Kita pengikut atau murid? Kita imam yang asli atau imam yang palsu? Kalau kita imam yang asli, Grow Community Church, it's time to serve your King. Supaya Anda bisa berkata dan saya bisa berkata, hidup yang aku hidupi. Aku gak nyaman, fine. To please my Jesus. The Lamb of God yang menghapus dosa manusia. Melepaskan kasutnya aja aku gak layak. Tapi dia yang kuat jadi lemah supaya kita yang lemah jadi kuat. Dia yang kaya jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Saudara bukan orang Kristen, hanya jemaat biasa yang gak bisa bikin apa-apa. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Kalau kamu keluar dari tempat ini dan kamu berkata, Tuhan jadikan aku imam. Bentuk aku. Make me a disciple. Maka apa yang Yesus lakukan, kamu bisa lakukan. Kemanapun kamu pergi di keluargamu, kamu akan jadi berkat. Hidupmu tidak ditentukan dengan keputusan suami, istri, atau anakmu. Tapi hidupmu ditentukan dengan apa yang firman Tuhan katakan tentang saudara. Engkau diciptakan segambar, seturut, serupa dengan Allah. Dan saya berdoa Grow Community Church, this is the season. Gereja ini harus bangkit. Engkau akan bangkit. Win many souls. Dan gak cuma bawa orang datang ke gereja. Tapi jadikan bangsa-bangsa murid Tuhan. Replicate apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Kamu gak ditentukan oleh karena orang tuamu.
Kamu bisa dibuang, kamu bisa dihina, kamu bisa dicaci, kamu bisa whatever. In Christ Jesus kamu baru. Amen. The Spirit of the Lord is upon you with a blue shirt. Mari berdiri semuanya dalam hadirat Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih bahwa waktu Engkau mati buat kami, Engkau gantikan tempat kami. Yang Tuhan tebus buat kami bukan hanya tempat tinggal kami. Come on. Yang Tuhan Yesus tebus adalah hidup kami. Terima kasih bahwa Engkau menetapkan kami jadi orang-orang yang menang. Bahkan kami lebih daripada seorang yang menang. Mampukan kami jadi imam, Tuhan. Terima kasih bahwa hari ini kami mengerti bahwa imam bukan posisi. Imam bukan jabatan. Imam bukan sekedar fungsi, tapi imam adalah identitas. Kristus yang ada di dalam kami. Dan kami yang ada di dalam Kristus. Kami berdoa biar hari ini Tuhan, waktu kami bernyanyi seperti lagu yang kami nyanyikan tadi, Holy forever, holy, holy, holy. Sungguh itu bukan hanya keluar dari bibir lidah kami, tapi dari kehidupan yang dipersembahkan, yang dikhususkan, yang dipisahkan untuk melayani Tuhan. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, biar pengertian firman ini ditangkap oleh setiap hamba-hambamu yang mendengarkan. Dan oleh karena pertolongan Roh Kudus, memasuki tahun 2025, biar kami bangkit, biar kami mengambil posisi kami melihat perubahan terjadi lewat kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, biar apapun yang kami kerjakan, Tuhan Engkau pasti buat berhasil. Sebab waktu kami berhasil dan kami memberkati orang lain, di situ nama Tuhan akan dipermuliakan. Bapakku berdoa biar Grow Community Church, setiap orang yang terbilang di dalamnya akan menjadi imam-imam yang kokoh, yang kuat, yang melayani satu sama lain, yang membawa dampak yang nyata bagi komunitas, kota, bahkan bangsa dan bangsa-bangsa di mana Tuhan menempatkan kami. Terpuji namamu Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Untuk apa yang Kau sudah, sedang, dan akan terus kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di dalam nama Yesus. Saudara yang diberkati oleh kebenaran firman pada pagi hari ini, mari sama-sama katakan Amin. God bless you.